Dari Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, inilah dia, coba kita tanya. Asli, bukan hoax. Hai Sobat Sehat Jagakarsa, apa kabar? Semoga Sobat Sehat dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah puasa dan semangat menyambut Lebaran ya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sobalili, saya dari Puskesmas Jagakarsa. Selamat datang di podcast Coba Kita Tanya, Asli Bukan Hoax. Nah, kalau sudah mendekati momen Lebaran, ada satu hal yang pasti selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Momen apa? Yaitu momen mudik atau pulang kampung ke kampung halaman. Bisa bertemu dengan orang tua, sanak saudara, dan berkumpul bersama keluarga merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu di saat Lebaran nanti. Tapi Sobat Sehat, perjalanan mudik juga bisa sangat beresiko, bahkan melelahkan kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik loh. Makanya hari ini kita akan ngobrol seru nih tentang tips mudik aman dan sehat bersama narasumber kita, yaitu Dr. Cut Intan Hidayah. Beliau adalah dokter penanggung jawab program kesehatan olahraga di klaster 3 Puskesmas Jagakarsa. Beliau sudah hadir nih di studio kita kali ini. Halo dokter, selamat datang di podcast kami. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi informasi pada hari ini. Baik, kita langsung mulai saja boleh dok? Boleh. Oke, nah untuk sekarang mudik itu jadi tradisi yang sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia ya dok ya. Iya. Setiap tahun pasti masyarakat Indonesia mudik atau pulang kampung ke kampung halaman. Iya, benar. Tapi sebenarnya kenapa sih kesehatan harus jadi perhatian utama selama perjalanan mudik tersebut? Ya, jadi begini ya. Karena untuk perjalanan mudik itu memakan waktu yang cukup panjang, berjam-jam, bahkan ada yang sampai berhari-hari. Nah, jadi kalau kondisi tubuh kita dalam keadaan tidak sehat atau kurang fit, nah nanti akan menjadi terasa sangat kelelahan. Maka dari itu, di sini saya ingin berbagi tips mengenai mudik sehat pada saat hari raya nanti. Oke, benar juga ya. Jadi jangan karena terlalu semangat mudik, kita lupa memperhatikan kondisi tubuh sendiri nih, ya dok ya. Oke, nah dari yang tadi kondisi tubuh itu harus diperhatikan, kita juga perlu waspada ya dok ya terhadap, kan sekarang sudah banyak berbagai macam penyakit ya. Nah menurut dokter sendiri, ada nggak langkah sederhana yang bisa dilakukan agar tetap aman dan sehat selama mudik ini? Ya, baik. Jadi ya langkah yang paling sederhana itu adalah yang pertama kita harus menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, berhubung status pandemi di Indonesia ini belum dicabut, maka hal yang harus kita lakukan pertama itu setidaknya kita menggunakan masker. Nah, apalagi sekarang kasus batuk, pilek, flu itu kan sedang banyak ya. Jadi bagaimana caranya biar tidak terjadi penularan antara kita dengan orang lain? Yang pertama kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita harus membawa hand sanitizer. Agar apa? Agar tangan kita tidak terkontaminasi dengan kuman gitu. Ya setidaknya hal-hal kecil seperti itu yang harus kita lakukan untuk perjalanan mudik nanti. Dan tidak lupa harus mencuci tangan dengan sabun. Gitu. Oke, nah itu dia Sobat Sehat, kata dokter Cut ya tadi, kita jangan lupa bawa hand sanitizer ya dok ya. Ya. Kalau selama mudik karena jauh dari fasilitas cuci tangan. Benar. Ya. Tapi kalau sudah dekat dengan fasilitas cuci tangan, kita wajib untuk cuci tangan. Ya, begitu. Karena penyakit itu yang saya dengar nih ya dok ya, kebanyakan ditularkan atau medianya dari tangan kita sendiri, benar nggak dok? Iya, benar. Tuh. Jadi Sobat Sehat jangan lupa bawa hand sanitizer. Kalau lagi batuk pilek, usahakan pakai masker. Atau kalau nggak lagi batuk pilek selama perjalanan, tetap pakai masker nggak apa-apa. Karena untuk menjaga kondisi tubuh kita nih, biar kita nggak tertular penyakit dari orang lain. Oke, lanjut lagi ya. Nah nih dok, kita masuk ke topik yang sangat menggoda nih ya dok ya. Apa tuh yang sangat menggoda saat Lebaran ya kan? Yaitu apa? Makanan Sobat Sehat. Kalau makanan di Lebaran itu pasti banyak banget. Contohnya ada opor,
ada rendang, ada kue-kue khas Lebaran, itu sangat menggoda ya kan kalau kita bayangin. Tapi gimana sih dok caranya kita bisa menikmati makanan pada saat Lebaran tersebut tapi tetap sehat? Oke, baik. Jadi di situ ada menu opor, menu rendang gitu ya, dan itu dimana adalah santan semuanya, dimana di situ banyak lemak, benar ya? Betul. Oke. Nah, kita itu tidak dilarang sahabat untuk makan, tapi dengan catatan kita harus mengontrol porsi makannya, ya. Jadi jangan makan yang berlebihan. Nah, kemudian sebaiknya kita juga harus diimbangi dengan olahraga, gitu. Oh gitu. Wah, jadi sobat sehat, boleh nih kita menikmati makanan Lebaran, tapi nggak boleh kalap ya. Harus sesuai porsinya, betul ya dok ya? Benar. Nah, kemudian kita juga harus memakan makanan yang seimbang nih, seperti buah dan sayur-sayurnya. Oh, itu nggak boleh lupa tuh sobat sehat, jangan kalap nanti. Jadi tetap harus gizi seimbang, harus tetap ada buah, sayur, dan air putih ya dok ya? Ya benar, tentunya tubuh itu sangat membutuhkan air putih, air mineral Oke. ya. Nah gitu ya sobat sehat ya, jadi jangan kalap pas Lebaran nanti. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih, kalau sobat sehat mudik, kan ada beberapa yang menggunakan kendaraan pribadi tuh dok ya? Ya. Nah, dalam perjalanan mudik itu kan perjalanan yang sangat panjang. Ada nggak sih tips agar tetap aman sama sehat selama perjalanan yang sobat sehat menggunakan kendaraan pribadi nih pada saat mudik? Ya, jadi si pengendara itu harus dan wajib untuk beristirahat. Ketika berkendara dengan sepeda motor, sebaiknya sih setiap 2 jam ya harus rehat gitu, istirahat dulu. Nah, kalau menggunakan mobil itu paling lama boleh istirahat setiap 4 jam sekali gitu ya. Sambil stretching mungkin gitu. Oh berarti untuk yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, baik itu roda 4, mobil ataupun motor, setiap 2 jam sekali mereka harus istirahat dulu ya dok ya? Ya. Peregangan Ya, benar. meregangkan otot-otot, kalaupun lagi ngantuk istirahat ya, harus Ya, tidur, betul jangan sekali. dipaksa ya dok ya? Iya, Karena karena kalau nanti akan membahayakan. sangat membahayakan pada saat perjalanan mudik. Jadi sobat sehat semua, kalau seandainya sudah kelelahan, sudah mengantuk, sebaiknya berhenti untuk istirahat dulu ya. Oke. Lanjut lagi dok, pertanyaan selanjutnya. Ya, Tadi silakan. untuk yang kendaraan pribadi nih, kalau mudik dengan transportasi umum seperti bus, kereta, pesawat, nah gimana biar tetap aman dan sehat dalam perjalanan? Ya, nah jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita harus tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Ketika ada tempat fasilitas seperti wastafel ataupun kamar mandi, kita wajib mencuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian kita harus memastikan nih tempat duduk kita selama perjalanan itu tetap aman dan nyaman. Jadi tetap ya, tetap sobat sehat semua melakukan perilaku hidup bersih dan sehat selama perjalanan mudik ya. Karena kita pengen dong sampai di kampung halaman dalam keadaan sehat ya dok ya. Ya, benar sekali. Terus kalau untuk persiapan sebelum mudik nih dok, sebaiknya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, jadi persiapan sebelum mudik itu tentunya kita harus mempersiapkan vitamin gitu ya. Agar apa? Agar kondisi tubuh kita tetap fit. Nah, kemudian jika ada memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi ataupun asma gitu, harus membawa obat-obat yang memang rutin dikonsumsi selama perjalanan nanti. Oke, Gitu. bener banget nih. Jadi untuk sobat sehat semua, jangan hanya mikirin outfit lebaran ya. Obat-obat pribadi itu wajib dipersiapkan juga, kesehatan sama pentingnya dengan outfit kita pada saat lebaran nanti. Jadi untuk penderita diabetes, hipertensi, wajib membawa obatnya dan obat-obatan dasar ya dok ya, kayak Iya, diare, benar. pusing ya, itu Iya, wajib ya. mungkin obat demam gitu ya. Demam. Jadi kalau sewaktu-waktu kita tiba-tiba pusing, udah ada. Iya, ya. benar. Dan jangan lupa biasanya kan suka mabuk perjalanan ya. Ah. Boleh mungkin membawa obat untuk nggak muntah gitu. Karena Iya. kalau nanti
muntah dalam perjalanan akan mengganggu kesehatan, tentunya menjadi lemas, kurang cairan seperti itu. Nah, dan juga harus membawa air minum yang banyak gitu ya. Jadi pada saat sudah berbuka puasa, ya mungkin boleh minum air putih yang banyak. Ya, yang manis-manis dok? Yang manis-manis boleh, tapi tidak dengan berlebihan. Oh, berarti boleh yang manis tapi jangan berlebihan. Usahakan konsumsi air putihnya lebih banyak ya dari yang minuman berwarna. Benar. Ya. Nah, terus dok, kalau seandainya nih kita udah perjalanan mudik nih, udah sampai di kampung halaman, kan biasanya kita pengen cepet-cepet ketemu sama keluarga ya. Iya, nggak sabar ya. Ngobrol, ketemu, mau cerita ya kan. Nah, kira-kira setelah sampai kita di kampung halaman, apa yang harus kita lakukan dulu nih dok? Apa kita boleh langsung ngobrol, ketemu, atau kayak gimana dok? Oh, iya tentunya jangan ya, karena kan kita habis perjalanan nih yang kita tidak tahu di sekeliling kita ada kuman atau enggak. Tentunya kita harus mandi terlebih dahulu, berganti pakaian, setelah kita bersih-bersih semuanya, baru kita bertemu dengan keluarga. Sebaiknya seperti itu. Bener ya, bener banget nih Sobat Sehat. Jadi Sobat Sehat kalau sudah sampai di kampung halaman, inget ya, jangan langsung ketemu sama keluarga dulu ya dok. Iya. Seenggaknya bersihkan dulu badan kita, karena kita nggak tahu kita bawa kuman, virus, penyakit dari luar ya. Ketika sudah bersih, terus habis itu kita rapi-rapi, istirahat mungkin ya dok ya. Istirahat, setelah sudah fit baru kita ngobrol sama orang tua, keluarga, saudara ya dok ya. Iya benar. Nah, itu dia ya Sobat Sehat. Wah dok, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan selama perjalanan mudik agar tetap aman dan sehat ya dok ya. Iya benar. Nah itu dia, Sobat Sehat, jangan hanya mikirin outfit pada saat lebaran aja ya, tapi kesehatan juga harus jadi prioritas utama kita. Terima kasih ya dok atas kedatangannya kali ini. Tips-tips yang dokter sudah berikan sangat bermanfaat sekali nih buat Sobat Sehat. Sama-sama, semoga tips yang saya berikan hari ini dapat membantu masyarakat menjalani mudik dengan aman, sehat, dan nyaman. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Coba kita tanya, asli bukan hoax. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat dari kami, Puskesmas Jagakarsa.